Oke, jumpa lagi Sanapora dengan PDKT Podcast Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Bersama saya Anwar dan juga rekan saya Ria Aryani tentunya. Hari ini kita akan berbicara terkait prestasi PON Yap. 2024 ya Kak Ria ya. Bener banget. Dan kita hari ini akan kedatangan salah seorang bintang tamu Ya, yang sangat spesial yang sangat spesial tentunya. Kita Dan akan tentunya juga bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga ya, tentu saja staf dari Dispora Provinsi Kalimantan Timur. yang meraih prestasi terbaik perorangan. Sudah terlihat. Kita spill Jadi, sedikit-sedikit dulu. PON atlet emas perorangan senilai 317 juta. Oke, lama lagi kita undang ke ruangan podcast PDKT Yap. Bang Jai atau Bang Sujarwanto. Ya, Bang. Alhamdulillah. Ya. Mantap Oke. ya. Artis berprestasi kita sekaligus staf dari Dispora Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Mungkin bagi Sanapora yang sering ke Dinas Pemuda dan Olahraga nggak asing lagi nih dengan wajah beliau dan perawakannya. Di sini beliau ini dipanggil itu Rembo Kutai. Nah ini agak menarik nih. Rembo Kutai itu dari mana Bang? Bisa-bisanya menggelari Rembo Kutai? Sebetulnya teman-teman aja sih itu. Jadi Rembo itu kan identik dengan badan yang kekar. Nah, Nah, terus Kutai ini kenapa disebut Rembo Kutai? Kenapa? karena orang Kutai. Bukan, Oh, karena bukan. saya selama beberapa tahun dari Porpro ke dari prestasi di tingkat daerah itu membela Kutai Timur. Oh, jadi Kutai. jadi bukan bukan bersuku Kutai ya? Bukan. Ya, tadi Asal. kita Jadi kira itulah suku digelar Kutai. bukuannya Rembo Rembo Kutai. Kutai. Jadi membawa nama baik dari daerah Kutai Timur. Ya, betul. Kalimantan Timur. Prestasi kali ini Bang, yang termasuk PON 2024 kemarin ya. Sebelum-sebelumnya ini memang pernah juara ya, Bang, langganan juara ya. Ceritain dong Bang, dikit Bang. Ya alhamdulillah kalau di bidang binaraga ini saya dari tahun awal itu saya mulai dari tahun 2008. 2008. Generasi emas ya. Berarti Ya. pas PON di Kaltim Ya, kan? pun di Kaltim. Kemudian selang berapa 4 tahun berikutnya itu pon di Riau kalau nggak Riau, salah ya, Riau. di Riau. Itu saya belum main, cuma saya sudah mulai berlatih. Ya. Saya awalnya bukan binaragawan, Tapi? saya dulu itu lifter, seorang angkat besi. Lifter angkat besi ya. Ya. Besi. Oke. Awalnya angkat besi. Angkat besi. Karena diangkat besi mungkin kurang beruntung, kemudian kalah terus. Artinya kalah bukan tidak pernah juara. Saya selalu juara 2, juara 3. Tapi Dan belum- itu yang membuat saya kok saya nggak bisa ya bersaing di sini. Saya cobalah di bidang Binaraga. binaraga ini, dan basicnya tuh sebetulnya sama. Basicnya angkat beban juga. Angkat beban juga. Cuma kita kalau di angkat besi kita harus pakai teknik, kalau di sini kita sama gabungan antara teknik dengan power gitu. Oke. Kemudian harus seimbang juga semuanya, makanan, istirahat, suplementasi semua harus Harus seimbang. seimbang ya. Seiring berjalannya waktu, setelah 2 tahun saya mencoba, beranikanlah diri di Porprov pertama waktu itu. Porprov di Bontang kalau nggak salah, tahun 2010. Jadi lifter tinggalkan nih. Lifter tinggal Sudah. Oke. Binaraga ya. Kalah terus nih. Oke. Saya pikir kan, apa sih kok nggak bisa juara 1 saya ya? Tiap kali main pasti juara 2, juara 3, juara 2, juara 3. Pengen kok dilihat orang juara 1 kok bahagia ya, juara 2, 3 juga bahagia, Bahagia. cuma bahagianya kurang gitu. Bahagianya kurang ya. Iya. Kurang berapa gitu ya. Terus setelah itu pembuka jalan itu berarti di Porprov tadi. Porprov pertama kali saya bertanding di binaraga itu Porprov di Bontang tahun 2010. Alhamdulillah di debut saya di binaraga itu pertama kali dapat medali perak. Oh. Pertama kali. Pertama kali. Ya. Dan itu saya bilang, pencapaian luar biasa ini. Ya. Saya baru masuk di bidang ini Sudah kok dapat perak. sudah Dapat dapat perak. medali. Ya. Dari situ makin terpacu lagi, saya harus lebih baik. Ternyata
setelah 2 tahun berikutnya ada tawaran dari temen. Ya. Dari temen Kukar, coba kan kita ke nasional, berani nggak? Oh. Ya, kalau saya bilang asal kita ada support, saya siap. Siap, berani ya? Berani. Iya. Main. Pada saat itu saya masih junior, belum tahu apa-apa ya, karena di daerah aja Ya. kan masih mainnya. Dan ternyata emang gila persaingan di Nasional. luar Jawa, di nasional ini dari Memang luar biasa. provinsi seluruh Indonesia ini kan, wah saya lihat kok badannya orang ini kok Kecil. aneh ini. Saya kok merasa paling kecil. Gini aja paling kecil. Iya, enggak dulu. Oh, dulu kecil, belum Iya. gini. Dulu kan masih pemula. Iya. Di situ. Tapi Iya. alhamdulillah di situ pertama kali saya nasional Hah? dapat medali lagi. Waktu itu medali perunggu juara 3. Juara 3. Dan saya lebih terpacunya lagi, oh ternyata yang saya lawan ini ternyata senior jauh sebelum saya. Jadi sebelum saya itu saya sering lihat di poster-poster, di suplemen itu kan Ya. pasti ada gambar posternya, ada gambar ya. mereka. Ini berarti orang yang kalah sama saya kemarin loh. Ternyata bisa ya. Iya, ternyata bisa. Oh ternyata Ternyata di bisa. daerah juga nggak kalah, saya bilang kan. Ternyata potensi juga kalau kita memang mau serius gitu. Iya. Oke, lanjut ke proses suka dan duka selama menjadi atlet binaraga tuh boleh di-sharing, diceritakan. Kalau dong, suka yang dukanya ini sebetulnya kalau untuk pemula ya, Ya. itu lebih banyak dukanya apa itu bang? Apa daripada aja? Oh, duka. sukanya. Iya. Iya. Jadi gini, binaraga ini ternyata olahraga yang jauh berbeda dengan olahraga yang lain. Ya. Misalnya Jauh. Bodybuilder ya. Sekarang kita dari segi penilaian aja, kalau orang awam lihat ya apa sih kok badannya perasaan sama aja, Ya. itu besar ini besar, Ya. terus ini ya sama lah kalau orang awam melihat ya. Ya. Akan tetapi di situ ada poin-poin yang menjadi nilai plus buat kita itu apa gitu. Jadi seorang juara itu ada nilai plusnya di situ. Jadi kalau saya bilang di sini banyak dukanya, yang pertama itu Oke, dukanya? biayanya tuh gede. ya, dari mungkin suplemen. Iya, yang Makanan. pertama suplemen, makanan, harga suplemen aja kalau kita yang kecil-kecil itu ya ratusan ribu, belum lagi yang kalengan yang gede-gede itu udah jutaan. Itu supportnya siapa waktu itu? Ya kalau kita Pribadi? masih pemula-pemula ya Junior, pribadi. Iya, Oke. banyak dukanya itu. Terus makanan kita juga nggak boleh asal. Apa aja tuh makanannya bang? Ya makanan kalau orang pada umumnya nasi, sayur, Hmm. gorengan, Iya. itu kan. Nah Itu kita yang sudah nggak boleh Masih makan itu kita ternyata. Iya, prepare untuk menuju ke turnamen itu udah nggak boleh. Jadi makanannya idealnya itu 6 bulan sudah kita harus makan bersih. puasa clean. Iya, clean food. Jadi makan kita sudah harus bersih, pola istirahat juga harus pas, latihan juga harus teratur. Ternyata di situ. Jadi saya sering sharing juga, sharing berjalannya waktu dengan teman. Oh ternyata kita bisa juga menjadi seperti mereka gitu. Kalau kita usaha keras tentunya dan niat. Berarti bang, makan tadi itu mohon maaf pilih-pilih apa memang porsinya memang sudah segitu, Sudah ada takarannya. ada takarannya, Iya. baru suplemen duluan apa suplemen belakangan, tolong dong. Bukan. gimana Jadi pola kalau makannya? pilih-pilih itu bukan pilih-pilih ya, itu harus. Oh, Kalau kita mau Dipilih. bagus, mau juara harus itu yang itu kita makanannya. konsumsi Oh, ya. iya, Jadi iya, nggak iya. bisa kita intinya itu disiplin dari kita. Oke. Disiplinnya dari si atletnya ya. Kalau kita mau maju, kita mau prestasi di bidang binaraga ini, yang pertama itu kita harus disiplin. Disiplin. Artinya kita latihan kenceng nih, latihan dari pagi sampai siang misalkan. Tapi pola makan dan istirahatnya juga nggak bisa diabaikan. Artinya kita makan sembarang. Setelah itu latihan ya tetap aja begitu-gitu aja badannya, nggak bisa bagus. Ya. Iya. Antara makanan, Latihan dengan suplemen, istirahat yang penting Oh, itu istirahat ya. juga. Dari konsisten itu salah satunya sudah terlihat jelas di studio ini ya. Bahwa boleh digeser sedikit kameranya. Tolong kamera disorot Udah ini. terlihat ya, dari konsisten
ya, Sanak Korea, ada nominal yang fantastis tentunya dari hasil kerja kerasnya Bang Jai. Bang Jai. Kita panggilnya Bang Jai ya Bang kayaknya. Jai aja Iya. ya. Bang Boleh Jai. ceritain dong ini bonusnya apa sih? Kan kemarin ini kan sempat Ini terhalang, termasuk, sempat lama ini Bang. termasuk Gimana di tuh? di dukanya juga sebetulnya. Sukanya Iya, itu iya, ya kadang iya. udah terima, Udah terima. dukanya itu karena nunggunya Menunggu, lama iya. gitu kan. Jadi proses Iya, untuk iya. mendapatkan reward ini kita kurang lebih setahun lebih ya Setahun lebih dari PON kemarin Iya. itu. Boleh tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan pencapaian Mungkin Bang, supaya nanti berikutnya mungkin ini kita bukan mengkritik pemerintah ya. Ya. Pasti terima kasih lah buat pemerintah yang sudah mensupport semua atlet Kalimantan Timur khususnya dengan bonus ini. Mungkin kedepannya ada yang perlu diperbaiki Bang, usulan Ya. Ya atau kalau masukan. harapan kami ya sebagai Sebagai atlet, atlet, ya. sebagai olahragawan, ya seandainya itu reward itu bisa lebih baik, ya kami lebih terpacu lagi. Ya, Ya, ditingkatkan. apalagi ada statement gubernur kemarin kan. Ya. Nominalnya. Nominalnya lebih tinggi tuh. Ya, sebenarnya bukan nominal sih yang menjadi anu kita itu menjadi apa pemicu kita itu. Jadi apa? Sebetulnya ya dari diri kita sendiri ini untuk menjadi seorang juara itu kira-kira yang apa yang diperlukan, yang disiapkan itu seperti apa. Jadi kalau ini cuma anunya aja, Keanuan lah. hasil apa bonus hasil kerja kerasnya Reward lah ya. ibaratnya itu ya Ya. nggak kepikir juga kita, yang penting saya juara aja gitu. Oke. Orang kita juga nggak tahu kemarin loh Nominalnya belum tahu besarannya. Nggak tahu. Wah, jangan. Dijanjiin juga waktu pertama kita mau berangkat itu juga nggak tahu. Nggak tahu ya, pokoknya main aja dulu ya. Jadi perintah komandan kemarin itu yang penting kalian bertanding dulu. Tanding dulu. Yang penting harus menang dulu. Nah, intinya kan Oke. itu. Dan akhirnya menang ya Bang ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan kawan. Sanakora ini menjadi salah satu role model bagi para Sanakora pemuda-pemuda atau talenta-talenta muda di sana. Artinya jangan takut ketika memilih cabur Binaraga kali Bang ya. Iya. Bang, di Samarinda sendiri ini Binaraga ini ada klub atau apa Bang? Atau banyak. tempat latihannya di mana Bang? Banyak. Kalau untuk Pemprov kita ada sekretariatnya di Jalan Kebahagiaan. Kebahagiaan. tempat yang Itu sangat Pemprov kita- ya? Iya, untuk Pemprov PBMI Binaraga. Oke. Jadi untuk atlet-atlet yang bernaung di bawah PBMI itu latihannya di sana. Oke, sejak umur berapa Bang? Khusus Kalau kalau Binaraga nih. Nah, Bagusnya gitu. Jadi sekarang PBMI itu sekarang jadi dulunya itu kita organisasi ini ada tiga. Ada tiga. Angkat besi, angkat berat, binaraga. Oh. Kemudian dipecah lah jadi masing-masing. Iya, Dan iya, iya, kita iya. terbentuk jadi angkat besi. Angkat- Binaraga saja. Binaraga sendiri Ya. di luar daripada angkat berat Ya, angkat dan besi. binaraga itu sekarang itu ada kelas-kelasnya. Kelasnya. Jadi kalau khusus untuk binaraga itu ada 8 kelas. Kemudian ada lagi dipertandingkan untuk kelas yang kalau untuk levelnya itu di bawah lah, di bawah Bawah. binaraga. Oke. Itu artinya dia untuk menuju ke binaraga itu harus Main di situ seharusnya dulu. harus di bawah ini dulu, setelah itu Baru naik. bisa ke binaraga. Oh, gitu. Karena apa namanya besar otot dengan keindahan ototnya itu berbeda gitu. Jadi ada tiga kelas di binaraga itu, main fitness sama main atletik. Ada juga yang woman juga ada. Ada woman? Ada. Oke. Cuma akan tapi kalau di Indonesia ini kan masih apa ya? Masih Kurang peminatnya. kurang juga peminat juga dianggap tabu. Dia nggak tabu buka. Kalau cewek ya. Iya, karena Oh itu kan iya, kita karena buka memang aurat. Ya karena nggak semua juga yang Iya. berani tampil seperti itu. Itu kemarin mainnya pasti dari Aceh. Enggak, Siapa ya? enggak. Oh iya. Kita pernah di Medan. renang sama Binaraga Iya, dihindari. karena kebetulan di Aceh itu, Aceh Sumut itu olahraga yang seperti binaraga, seperti renang, dansa. Iya. Karena di sana kan apa namanya serambi Mekah. ya, Serambi itu. Mekah. Hindarin lah paling tidak. Kita mau toleransi lah. Iya. Tapi atletnya ada yang dari sana Dari Aceh sendiri. Oh ada. Dia mainnya di luar berarti ya. Oke. Berarti persaingan juga ya. Pesaing dari Pesaing. 30
provinsi kemarin itu binaraga kalau nggak salah. Bang, berarti ya kalau mau jadi binaraga itu modalnya tuh berarti harus bentuk dulu apa badannya atau nanti Apa datang? dibentuk? Karena kan ngebentuk badan itu nggak bisa instan ya. Ya. Jadi modalnya untuk menjadi binaragawan walaupun junior itu modalnya apa dulu pertama? Yang pertama mau Oke. mau Jelas sudah. Mau. kalau untuk dia kurus, saya dulu awalnya Iya. timbangan itu 60 kilo. Oke, 60 kilo 60 dengan kilo itu dengan tinggi 169, 170 lah. Oke. Datang lah. Bisa dibilang kurus lah ya. Jadi itu Bodinya dulu. latihan dulu baru bisa ikut klub binaragawan atau harus punya modal badan dulu yang mungkin udah verifikasi. Kalau mau jelas lah, yang, mau kan? yang penting kemauan. Oh, Artinya berarti latihan gitu ya? Iya, karena itu kan proses jalannya waktu. Bisa yang ada di sini kalau mau jadi binaragawan ya Binarangka. binarangga dulu baru jadi binaragawan. Binarangga. Bisa. Iya. Berarti jangan patah semangat bagi yang mungkin badannya belum six pack atau Iya, belum ada betul. ototnya. Jadi boleh masuk ke klub dulu ya. Yang penting Iya. mau dulu. Karena Bang Jai sendiri pun datangnya kan mulainya bukan langsung jadi ya Bang ya. Iya, Nah, iya. yang penting tuh Itu. mau keluarin modal untuk bisa Ya, main, karena nanti bisa konsisten. Papo juga nih yang segini nih kalau juara satu nih. Karena kalau hitung-hitungan gitu nggak akan terhitung ya dengan Betul. hasil dan Iya, yang jadi didapat. sebenarnya gini, reward kita setiap kali pertandingan itu ya kan ada rewardnya itu. Iya. Ada rewardnya. Kalau di nasional itu ada rewardnya. Itu mohon maaf ya, nggak Nggak sesuai, sebanding, ya. nggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Keluarkan. Ya sekarang begini. Iya. Kalau kebutuhan saya misalkan Spill, ini ya boleh di-spill. di kelas saya misalnya Ya. di kelas 85 kilo itu Oke. jelas kebutuhannya lebih banyak karena makannya harus banyak. Hmm. Kemudian protein yang kita makan juga harus banyak. Ya pokoknya bersama teman-temannya itulah porsinya harus lebih di atas. Oke. Kalau saya misalkan makan satu kali makan 10 telur, 10 telur 10 misalnya. telur. Nah, saya 3 kali makan. 30 30. satu piring. Satu piring sehari. Oke. Oke. Sekarang sepiring sudah berapa? Satu Ya, piring Ya, sudah untuk, dihitung tuh, untuk 50, protein yang 60. lain seperti daging, Ya. seperti ikan, seperti ayam kita. Kalau saya biasanya kalau untuk ayam itu 1 ekor Satu hari Sehari. sekali makan. sekali makan. Sekali makan. 3 kali sehari berapa kali makan? Tapi kalau untuk protein yang ayamnya itu saya nggak terlalu banyak sih. Oh. Saya lebih Telur. banyak ke telur. Itu sama Karena kuningnya, enak Bang? juga. Enggak, kalau kita untuk udah deket-deket apa pertandingan 3 bulan itu udah enggak. Sayang banget ya kuningnya ya. Kuningnya. Gimana? Iya. Ya, makanya kita Jadi makannya putih tok gitu. Putih, Itu rebus gitu. Bang. Itu nggak pakai nasi berarti ya? Enggak. Tanpa nasi. kalau saya udah deket misalkan udah 3 bulan gitu udah nggak makan nasi. Udah Kalau makan nasi? udah nggak makan karbo. Aduh. Oh iya. Bisa Bang ya? Ajarin Alhamdulillah Bang. bisa. Bisa, Bang. Yang Itu- penting mau. Oh, mau. Itu aja tadi intinya yang penting mau. Iya. Tiba-tiba aku jadi binaraga di sini terus dia tersaingin hadiahnya 400 juta kawan. Oh my God. Amin. Aduh. Oke, Bang Jai, ini kan tadi bonus udah, Ya. terus support keluarga udah. Nih buat pemuda-pemuda Sanakpora di luar tadi yang ajakan buat ikut, karena kan memang olahraga binaraga ini kita bisa bilang tidak populer lah. Betul. Bisa lah kita bilang tidak populer, tapi Betul. mudah setelah ini, setelah lihat bilangan ini populer Iya, ya jadi Sanakpora. ya. ada- Populer lah ya. Iya. Artinya kalian bisa lah ikut ke sini gabung nih, ada Bang Jai di sini langsung ke tower lah kalau mau tanya-tanya. Nasihat Bang buat generasi yang di luar sana, buat Sanakpora lah. Nanti kan ada followers kita menyimak podcast ini. Cara mudah atau misalnya tadi selain kemauan tadi tips dan triksnya supaya Ya. bisa mencapai ke titik abang aja. Titik abang artinya kan role modelnya lah. Sebetulnya kalau untuk mencapai seperti titik sekarang ini ya saya bayangkan aja dari Berapa tahun tahun Bang? 2008. Waduh, lama ya prosesnya. Itu kalau bukan orang-orangnya, Enggak. Orang-orang terpilih. Orang-orang Iya. artinya ya mungkin panggilan jiwa saya sudah menjadi gaya hidup saya seperti itu ya itulah tadi saya berjalan loh kok sudah berapa tahun aku nih Iya, nggak terasa main ya. ini nggak terasa dari 2008 ternyata lama Nggak juga. kerasa deh. nggak kerasa Tiba-tiba 2025 aja. ya itu sudah Iya. Oke. Berarti yang penting mau ya. yang penting tuh kemauan Konsisten. segala kalau bagi saya sih segala cabur segala apa
pekerjaan atau apa, kalau kita nggak mau ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Dan juga support keluarga penting. Support keluarga Jadi support sangat keluarga penting. gimana? Ya alhamdulillah semua mendukung. Istri, Artinya anak, semua orang mendukung. tua. Semua mendukung. Kasih Makanya nggak bisa kita di sini banyak sekali yang kita korbankan. Yang Ya, apalagi kalau sudah persiapan itu kan, ego kita semua, waktu dengan keluarga itu sudah pasti. sudah Kita pasti ini ya, pasti banyak di tempat latihan. Saya pagi misalkan dari jam 8 saya start, nanti jam 12 baru pulang, nanti jam 3 mulai lagi, malam baru pulang. Malam juga udah nggak bisa apa, Udah nggak bisa sudah tidur apa-apa aja. ya. Iya. Karena latihannya kita kalau mau juara ya harus Harus serius. serius ya. Serius, Continue. nggak bisa main-main. Betul. Oke. Berarti kemarin dari masa persiapan terus ke PON itu berarti ikut TC segala macam itu Bang? Ya. Yang di display itu. Alhamdulillah kemarin itu di Kaltim ini kita sentralisasi itu yang terbaik. Terbaik ya. Artinya begini, dari teman-teman atlet yang di luar daerah yang seprofesi dengan saya, mereka juga bertanya-tanya gitu, kalian sudah tes apa belum? Oh sudah Bang, dari Februari kemarin. Ya kalian sudah sentralisasi sudah lama begitu, pasti hasilnya bagus dan alhamdulillah dari sekian teman-teman di provinsi lain itu semuanya belum ada yang jalan mereka sentralisasi. Sedangkan kita sudah merintis. Kita sudah start awal kita 6 bulan. Berarti keren Mereka banget. ada yang 2 bulan, ada yang hanya sebulan. Kita sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti itu berarti dukungan juga dong dari Iya. Support dari pemerintah. provinsi. Nah, kalau gitu dalam proses perjalanannya Bang Jai sampai ke titik 2025 di penghujung ini sudah dapat nih keterlihat ya, dapat bonus reward lah untuk emas perorangan atlet Bang Jai. Boleh dong ucapkan terima kasih mungkin. Oh, yang pertama saya sangat berterima kasih, bukan saya, kami semua berterima kasih pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pak Gubernur, Kak Dispora, semua yang sudah membantu terrealisasinya Bonus ini. Bonus ya. bonus untuk nominalnya. PON Aceh Sumut 2024 kemarin yang kita nunggu udah lumayan lama dan alhamdulillah kemarin di tanggal berapa kemarin itu ya? Tanggal berapa itu? 27. 27 November kemarin alhamdulillah terrealisasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pemprov Kaltim, Pak Gubernur, Pak Dispora dan seluruh jajaran yang sudah bekerja keras untuk terwujudnya ini. Luar biasa, Mas Jai. Sebelum memilih, tadi kan ada cerita nih, kita tarik mundur nih, kita ucapkan terima kasih, nanti kreatif potong aja deh, terserah itu tempatkan belakangan. Kan dari 2008, pasti kan dari angkat besi apa angkat berat tadi, terus memilih ke Binaraga, ada sosok nggak yang maksudnya sosok atau pendorong atau kemauan sendiri yang merubah abang dari angkat ini ke Binaraga? Oh, pasti ada. Ada, siapa bang? Cerita bang. Boleh disebutkan namanya. Jadi awalnya keluarga kami ini kebanyakan atlet, Ya, makanya dari angkat besi, di angkat berat juga ada, dan kemudian di Binaraga juga ada. Oh, ada. Dan alhamdulillah, kenapa saya bilang dia ini sangat menginspirasi saya, karena dia pada saat itu hanya dia wakil dari Kaltim, satu-satunya Binaraga andalan Kaltim sampai nasional, sampai ke nasional, bahkan ke internasional. Internasional Pada ya. saat itu sudah masuk ke SEA Games sama Asian Games. Untuk saat ini Binaraga sih belum ada. Belum ada ya. SEA Games sama Asian Games. Itu saudara juga masih. Ya, siapa bang? Sebut aja bang. Itu Boleh. Bang Hendra. Bang Hendra. Hendra yang ada di Poni. Bukan, Yang Hendra mana? Binaraga. Oh, Hendra. Jadi beliau yang menginspirasi saya, yang support saya, nasihat saya, Luar karena biasa saya ya. kan keluarga sama dia. Saya ikut sama dia. Saya ya pokoknya saya ikut lah sama dia. Dibina lah, dilatih lah ya bang ya, mungkin Dari pertama. saya SMA itu saya udah ikut dia. Luar biasa. Jadi saya berlatih dari SMA tahun berapa itu? 2000. 2000-an lah ya. 2000 itu saya sudah mengenal olahraga angkat beban ini. Angkat beban. Kemudian
beliau juga saya lihat kok badannya bagus, terus saya lihat kok prestasinya mentereng, Iya, bisa sampai ke internasional. Iya, cuma satu-satunya di sini Pak. Pengen jadi yang kedua. Juga saya seperti Iya. itu. Cuma itu angan-angan kecil saya. Angan-angan kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, yaitu tadi setelah saya diangkat besi kalah terus dan juara 2 terus, kemudian itulah mungkin keputusan yang tepat tadi saya untuk pindah cabur itu tadi. Iya. Karena ada beliau juga yang membimbing. Dan ternyata boncer ya, gacor ya. Alhamdulillah. Gacor. Tapi saya dengar juga di Dispora ini selain olahraga binaraga, melakukan olahraga lain juga. Kira-kira terpikir nggak sewaktu-waktu nanti tidak di binaraga lagi, misalnya mencoba olahraga yang lain? Bukan, Gitu. kalau untuk di sini itu sih paling untuk hobi aja. Hobi aja ya. Kalau jiwa saya sih mungkin Tetap sudah di masih, sini tetap. ya. Karena gini, kita nggak bisa setelah kita lepas itu ya. Kecuali kita sudah ada Batasan. niat hati pensiun gitu ya. Biarpun pensiun, tapi kalau jiwa kita tetap di situ, kita pasti tetap Tetap di situ. latihan. Oh. Pasti. Ada kemungkinan abang menjadi pelatih mungkin sekarang ini atau sudah pelatih? Belum, masih Kalau tetap saya aktif ya bang ya? Alhamdulillah masih produktif ya di Binaraga. Alhamdulillah Atlet di binaraga. binaraga itu batasan usia kalau di nasional itu 49. Wah luar biasa, sport sembilan masih bangun. Dan Iya. 49 itu masih ada atletnya. Masih ada Masih, usia bahkan dulu ya, produknya. bahkan dulu di PON Jabar 2016 itu ada salah satu atlet dari Jabar itu usianya bahkan lebih dari 60. Kebayang. 61, 62 lah. 61 masih bisa Juara. klasifikasi. Masih juara 1 emas medali PON. Masih ada Jangan saya. pintu harapan boleh berlatih nanti dengan Bang Jai. Bikin perut robek dulu. Ceper aja roti. Makanya saya bilang yang penting itu mau gitu kan. Itu. Kalau usia itu saya pikir cuma angka Nggak jadi aja. penghalang. Nanti lah saya ke tempat Bang Jaya lah kan, kita satu kantor ya kan. Ya nanti lah cuma lihat doang ya. Iya, gitu Nggak kan. ikut latihan. Jangan makan suplemen dulu lah ya kan. Yang penting tuh mau dulu. Tapi kayak Bang Fadil bisa ya? Bisa. 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 Jadi Masih ada harapan semua kali. itu dari kurus ke gemuk, Dari gemuk ke gemuk kurus ke itu kurus. bisa. Yang penting Bisa. mau. Intinya Oke. itu aja. Pengalaman Bang atau cerita nih yang dari gemuk ke kurus deh berapa lama prosesnya Bang? Supaya Ya. ada motivasi juga nih buat Sanakpora nih. Ya. Siapa tahu ada yang gemuk kan, pengen kurus nih. Ah. Ayo. Jadi Pengalaman abang deh, yang abang kalau lihat. untuk saya ya, saya saya biasanya bertanding itu harus digemukin dulu. Setelah udah. digemukin Udah baru bisa. dikurusin. Artinya begini, kita menaikkan massa otot. Massa otot kita sebesar-besarnya. Besar dulu, oke. Misalkan nih kita mau main di kelas saya misalkan di 85 kg. Kemudian jadi batas saya untuk menaikkan ini untuk berat badan paling 90 atau 95 kilo. Itu 95. yang sudah pernah saya alami. Berat saya tuh. Ya, Berapa? 95 dikembalikan lagi Bisa ke ya. 85. 85. Ya, dan itu kemarin saya kurang lebih 6 bulan lah. Ngembalikannya tuh gimana Bang? Maksudnya pagi bangun, loncat-loncat apa gimana? Apa memang ada ininya? Kalau Gimana tuh, Bang? kembalikannya ini lebih Lebih berat susah lagi daripada menaikkan ya? Iya. Oh. Karena kalau kita makanan kita nggak bagus, maksudnya kita makan sembarang. Oke. Makanya saya bilang Iya. kan untuk 3 bulan terakhir ini saya sudah nggak makan karbo, udah nggak masuk Nggak masuk nasi, udah ya? nggak masuk. Pokoknya karbohidrat nggak, jadi protein aja yang saya makan. Bisa ya? Bisa. Nasi Ini no. kita beralih ke ini kisah Nasi. lucu dengan Randy. Katanya. Ya, Ya, Randy kami angkat menang saudara Randy saya loh. Ini juga. gimana Kami menang Randy ceritanya? kemarin, menang Tentang Randy. supir truk. Boleh Ya. ceritain nggak sih? Randy tuh pernah cerita dulu katanya. Soalnya kan itu bintang tamu ya. Dia kan bintang tamu di sini waktu Nanti itu. kita nanti. Oke, coba Gimana nih, Bang? kita Ceritanya, dengar Bang? bersama nih. Ini lucu ini. Lucu. Iya, makanya Jadi- lucu, makanya diulik. Jadi belum cerita Makanya udah lucu ya. saya dulu itu Oke. besar sama Randy, Ah. kemana-mana sama-sama. Jadi yang lucu ini, makanya kenapa Mas Hendra ini jadi sosok inspiratif buat saya. Oke. Yang pertama dia sangat ditakuti di keluarga. Oh. Artinya Iya, gini. iya. Jadi lucunya tuh begini. Hmm. Ketika Mas Hendra ini dapat panggilan pelatnas, Ah. kita ini kayak, woi bebas lah, bebas. Jadi Bisa keluar kandang. Iya, Kayak nggak ada yang ngawasin gitu Oh, ya.
Mas Hendra ini ngeri. Iya, ngeri. Oke. Kalau mukul betulan. Iya benar. Salah Jadi siap suatu hari ini kami ini namanya masih anak-anak kan, Iya. sama Randy jalan mancing. Oke, mancing. Nggak ngomong, nggak apa kan, Nggak tiba-tiba izin. mancing yuk, mancing. Pulang-pulang sore sudah mau maghrib, ditunggu sudah depan pintu. Aduh. Nah, siapa yang mau dilihat duluan ini? Bilang kan? Tuntulan. Iya. Kamu aja. Nah. Randy masuk. Randy masuk. Oke. Randy masuk, ditampaknya. Dapat. Dapat hadiah. Iya. Dapat jatah. Dapat Iya. hadiah. Jadi gair lah. Lari. Udah ada badannya. Oh, belum, masih Oh, kecil. belum. Kalau kita sekarang aku pindah lagi. Aku Oke. baru udah. Masih SMP itu. Oke. Oh iya. Ditampar Kemudian sekali. itu Mas Hendra tuh. Tapi apa yang saya tangkap itu bukan jahat ya, artinya Iya. itu mendidik lah supaya kita disiplin waktu gitu loh. Artinya dia ngomong apa kita pergi nggak ngomong pulang Iya, seenaknya bisa itu kan ngomong nggak ya. ada Iya. nggak ada ini ya kita Iya. namanya orang tua kan pasti khawatir Khawatir. ya kan ini kemana anak ini nggak pulang-pulang. Kemudian lagi udah lama dari mancing gitu kan udah lama Iya. apa jadi salah satu adiknya Mas Hendra itu ada ikut kontraktor waktu itu bikin apa sekolahan SMA yang di Kadiuning itu nah SMA 1 SMP 1 Ya. nah kebetulan dia ikut proyek di situ lah jadi support material Oke. batu pasir apa Terus? nah ada supir truknya Enggak. lagi nggak kerja. Oke, lagi off. Saya kok pengen coba saya bilang kan Semua pengen coba, kan? iya Semua coba, ya. itu saya pengen coba Basicnya ternyata bisa udah pernah Bawa mobil sebelumnya, dah. belum tapi Mobil bisa lah, bisa pernah. Oke. bisa mobil truk sama mobil kan beda ya Beda. oh ternyata bawa truk ini begini oh bisa lah saya bawa ini Majulah. bisa Iya. cuma waktu itu kosongan Iya. nggak ada Jadi bisa Nggak ada ya. muatan. nggak ada muatan. Jadi Oke. saya pikir ya sama aja, Sama udah aja. aja bawa Oke. bawa truk ini kan. Terus? Sekalinya ambil batu di sana di Batu Cermin. Sudah, saya Sana sana lah. ambil. Ya. Saya Randy sama ada kulitnya satu. Bertiga lah kami di depan. Oke. Ternyata saya bawa naik tanjakan ke ring road. Oke. Tanjakan pertama ngebut sudah sampai di apa Di atas ya? lewat Gunung. tanjakan itu kok nggak kuat Nggak kok, naik, ya. Duh kok nggak kuat ini saya injak remnya sudah nggak kuat lagi temundur lah Temundur lah. Iya. Jadi Insiden. alhamdulillahnya enggak. Ya. Nah ini yang lucu lagi ini Randy sudah panik kan Ya. sama Si kulinya kulinya. tadi Iya. udah panik. Kayak bagaimana ini? Kayak mana ini? Kayak mana? Ini nggak bisa nih. Nggak bisa. kayak mana? Sudah, saya loncat aja. Jangan. Harus sama-sama Sama-sama ini. jadi. Harus sama-sama. Harus sama. Mundurnya sama-sama. Iya, iya, iya. Berangkat saya. Harus sama. Alhamdulillahnya di belakang ini nggak ada kendaraan Iya, sama benar. sekali. Heeh. Ada satu motor itu di bawah jauh. Rupanya dia sudah melihat kita Sudah melihat termundur. kita termundur, Jadi jadi dia menghindar. menghindar. Alhamdulillah sampai di jalan rata. Setelah itu sudah saya nggak mau lagi sudah nggak lagi. Jadi gimana tuh nasibnya yang tadi batu-batu dan Batu-batunya gimana? Sudah saya bilang saya nggak mau bawa lagi, nggak tahu ini Jerah, dari mana ya? ini sudah jerah saya trauma saya. Ternyata bisa juga ya binaraga jerah ya. Waktu itu belum. Masih mau coba-coba cari jati diri ya. Ya, siapa Masih tahu ada jati job diri. site bisa jadi Iya. supir. Tapi untungnya karena dia tidak bisa jadi bawa truk, akhirnya dia bukan jadi supir truk. Kalau nggak nanti Ya, pakai jalannya bisa di jadi situ kan. supir truk. Ada. Oke. Kalau tidak bisa jadi binaraga juga. Jadi intinya apa? Susah senang sama-sama. Iya, itu juga kemarin Dan dia waktu juga nggak mau rugi kan. Iya. Kalau dia jatuh keluar dia sendirian berarti nanti. Saya sendiri cari yang celaka. Tapi bagian yang ditampar itu lagi ya. Bagian yang ditampar enaknya aja. kecil. Iya, motor yang pindah hitungan rem dengan nanti rem. Dan dengerin ya bagian yang Ini ditampar. ceritanya, kemarin kamu cerita out of frame sudah, tapi nantilah kita undang lagi Randy ya kan? Ya, boleh nih, kita Nanti kita undang boleh lagi. one frame deh. Iya, one frame nanti
nanti sama saudaranya di sini. Oke, Bang. Tadi kan sudah kita bagi tip and trick, sudah kemauan juga sudah, kita cerita bonus pon sudah. Pasti orang di luar sana kan mengiranya Bang Jai, wah enak deh dapat pon ini, padahal saya sudah sering dengar kata-kata ini. Yang dilihat itu cuma hadiahnya. Hasilnya, Mereka ya. tuh tidak tahu tuh prosesnya, berdarah-darah. Akhirnya kan Bang Jai cerita di sini. Mudah-mudahan itu nanti menginspirasi buat Sanakpora semua, bahwasanya segala sesuatunya itu pasti ada proses. Seperti Bang Jai ada di sini tidak langsung badannya segede ini ya. Saya dulu pernah lihat ini Bang Jai tampil di PRK, kalau nggak salah itu dia perform ya, diminyakin ya Bang Jai berdua gitu ya. Keren, asli keren. Nanti deh ke suatu saat Dispora juga akan tayangan langsung kalau ada ajak-ajak Bang Jai. Ya, kita sering sama ya Bang Jai. Sehat selalu ya Bang Jai ya. Oke, Bang Jai, terima kasih telah mau kita undang di sini. Semoga berikutnya Bang Jai tetap lanjut lagi dengan prestasi-prestasi untuk Kaltim. Tidak berniat untuk pindah provinsi kan? Belum. Karena kebanyakan pertanyaan seperti itu. Nanti jangan-jangan nanti setelah ini 2026 susah pindah Jawa Barat. Nanti kita kehilangan. Ini sudah direkam loh di sini. Nanti pindah Jawa Barat entahlah kan kerja di sini ya udah mungkin ya. Wah loyalitasnya luar biasa kali ya. Luar biasa kali ya. Makanya saya tadi juga yang pertama terima kasih ke Pemprov Kaltim itu ya, karena dari olahraga ini alhamdulillahnya kita juga ditarik jadi ASN di daerah. Jadi melalui Binaraga inilah Bang, alhamdulillah melalui prestasi juga. Ini Bang kerjanya di sini. Jadi rewardnya dari Pemprov, yaitu sudah berapa tahun jadi ASN? Saya ASN 2009 setelah PON 2008. Berarti para jadi 2008 itu ya. Yang mendapatkan medali emas itu dikasih reward ya? Ya, emas PON, perak SEA Games dan Olimpiade perunggu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Pemprov. Mudah-mudahan Sanakpora bisa mengambil manfaat atau ilmu lah dari cerita inspiratif dari Bang Sujarwanto ya, Bang Jaya atau panggilannya Bang Jai Rembu. Terima kasih Bang Jai, sehat selalu buat Bang Jai. Demikian Sanakpora episode kali ini bersama Bang Jai, peraih reward pon terbesar emas perorangan dengan nilai 317 juta. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Terima kasih Bang Jai. Sampai jumpa. Sehat selalu Bang Bu. Terima kasih Bang Jai. Bye bye. Awan-awan.